Guests, we are descending for landing. Please put your belongings. Hari kedua di Vietnam. Asli loh. Aku masih berdebat, aku bilang ini palsu. Asli. Asli. Bagus banget anggreknya. Vietnam suka barang-barang itu semua asli ya, tanaman semua asli, sepanjang jalan. Tanaman, bunga. Di sini anti kepalsuan. Wis. Tidak ada yang palsu di sini. Iya. Asli semua. Even kita kemarin ke pabrik, Ya, ke tanaman. apa namanya restoran itu mereka senang banget. Tepi jalan aja tanaman semua asli semua. Nah, kalau itu ada Pikachu tuh. Oh, lucu. Dikasih ini ya. Ada selingannya, coy. Nah, hari ini kita mau explore Vietnam. Oh ya, tumben Ya. kemana kita? Mau kemana-mana, termasuk kita mau ke Vincom. Oh, ya kemarin Mall. yang kita mau pergi ya mallnya Tapi ya. beda. Kan Vincom mallnya ada banyak. Oh, bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Terus kita mau ke dealer juga yang terbesar di Vietnam. Dealer Vinfast. Se-Vietnam atau se-Hanoi? Ke Vietnam kayaknya deh. Woi, Nanti kita lihat aja deh. gas. Let's go. Nah ini dia dealer Vinfast-nya. Pas sekali sampainya ya. Iya, banyak banget mobilnya ya. Bertaburan. Macem-macem. Nih, ini VF5 yang ada di Indonesia. Terus ini VF6 yang baru masuk Indonesia. Ini kayaknya punya orang lagi mau servis kali. Ini VF-E34 ada di Indonesia juga. Nah ini dia, mobil pertama Vinfast. Basisnya BMW 5 Series yang F10. Oh, ini yang ambil chassisnya dari apa? Sasis mesin kayak kaki itu BMW. Bodinya Pininfarina, didesain sama Italia. Zaman masih ice combustion engine bukan? Iya, masih ICE. Ada yang ini sama yang di depan tuh. Lux SUV. Wah, ini ada lagi Hanover. Lagi Hanover VF6 baru. Kita lihat ya. Nah ini nih, ini mobil SUV mereka yang paling besar. Ada yang versi lebih tinggi lagi, yang presiden. Coba dong, lihat dalamnya dong. Kursinya yang tengah ini ada yang captain seat. Ini captain seat bukan? Dikunci. Persis kayak di Indonesia ya. Ya persis banget ini, sama. Sama, cuma bedanya setir kanan, ini setir kiri. Sama persis. Nah, ini VF6 baru masuk Indo. Ngintip yuk. Oh, ini yang versi yang belum pakai power back door. Oh, bagasinya luas. Oh, ini interiornya. Bedanya kalau di Indonesia ini mulai dari 3,5 sampai 4,5 harganya. Ini masih manual yang ini nih. Kalau Indonesia kalau saya udah matic ya. Udah elektrik. Ini mirip kayak VF7 interiornya. Layarnya mirip ya. AC-nya mirip, tombolnya juga sama kayaknya. Tapi bagian sininya tuh nggak nyambung dia. Ini tipe belum pakai adaptive cruise control ya. Terus transmisinya itu kalau kita mau masuk PRND itu ada di sini. Tombol-tombolnya tuh karena dia mungkin dulu awal yang ngambil BMW sebagai basic ya. Rasa BMW-nya tuh berasa kayak misalkan nih di tuasnya ini kayak tombol autonya tuh ada lampunya di sini ya. Terus juga layarnya itu ngadepnya ke kita ya. Jadi rasanya kayak BMW banget yang arahnya tuh ke driver semua gitu, driver oriented. Oke. Yuk, kita keluar. Even sampai kursinya nih ya. Tombol buat ngatur headrestnya itu ada di sini. Kayak BMW. Nice loh. Nah, ini VF7 yang kemarin kita pakai, ukurannya beda. Dia lebih panjang, lebih lebar, makanya dalamnya pun juga lebih lega. Nah ini nih,
Kalau ini gue udah ngerasain gimana. Suspensinya sih enak, pedal feel-nya juga natural, handlingnya bagus, dan larinya kencang kalau yang all-wheel drive. 0-100-nya 5,8 detik. Jadi kita ternyata nggak sengaja ketemu dengan YouTuber lokal, ya, Trada Auto, ya. Beliau ternyata temannya Om Widodo Prorok, ya. Prorok Engineering. So you drive VinFast in here? I'm sorry? You drive a VinFast? Yeah. What car? I have some. Yeah. Some, Yeah. okay. The gasoline SA and the Gasoline, the first one, the Lux, Yeah, Lux. the sedan. No, the SUV. Oh, the CUV. SUV. Yeah. So it's basically the BMW X5, right? Yeah, that's true. Yeah. How does it feel? Yes, that's very good. I think that because I love driving, so that So it feels like BMW yeah, some kind of that, but Okay. it's much less money. in less money. Yeah. How much is the difference between the X5 and the Lux SUV? You mean that the difference between BMW and Yeah, the price difference in here. Ah, wow, it's so much different. Because, So much different. Yeah, because last time I bought this SA for I think $50,000. The Lux. Yeah, the last Yeah, SA. 50,000. But the beam it should be about 150 something. Yep. Oke, so It's a huge good- difference ya. Triple price. Triple the price. Jadi bayangin bisa beli BMW X5 ya. Yep. Tapi dengan harga lebih murah sepertiga. Menarik. Oke, let's take a look of your car. Oh, that's your car ya? Hanoi Off-Road Club. Yeah. So you go off-roading? I am the deputy of the club in Vietnam. Oh, I see. Yeah. So you bring this to the off-road? Yeah, I go to the Malaysia. Malaysia with this car? Yeah, with this car. Oh, jalan ke Malaysia naik mobil ini. I travel to Laos, Thailand, and to Malaysia. Is it hard to find a charging station? No problem at all. No problem at all. Yeah. Wow. Because in Laos, we go through to Thailand, and we Okay. use at the TPP station. PTT station. Yeah, or they have the EV Charging charging. station. Okay. So it's the same plug ya? The CCS2. Yeah, CCS2. So you very happy with this car? Yeah, sure. Yeah, I drove it all over. Oke. Ya, menarik juga kalau kita jalan-jalan naik mobil ini ya, jauh-jauh ya. Udah dari Vietnam, Laos, and Thailand. Thailand and Malaysia. And Malaysia and back. Yeah, it should Okay. be 7,000 kilometers Yes, without any trouble. around 7,000 ya. Yeah, I go deeply into the forest. Deeply with this car? Yeah, with this car, No problem? no problem. No problem. Even though I have the winch. Oh, this is the winch? Yeah, Okay. the winch. So where do you put the winch? Okay, here, put it here. Actually, today I intend to make a video, so I bring the winch with me here. Oh, itu dia bawa winch portable. Yeah, the winch here. So it's a portable winch. Huh? It's a portable winch. This kind of brownie winch. Okay. Okay. I put it inside the car, and when it is, I put it out and plug in and Okay. just play. Huh? Okay, Easy, nice, huh? nice. I plug it in this one. Ya, jadi kepikiran juga pengen punya. This one, Oke. plug in. Oke. Just go. So you really happy with VinFast ya? Yeah, sure. Because I am a car guy, so with less of money, and then I can buy something like a fun car, you know. Yeah. How much the VF3 in Vietnam? In Vietnam, I think it should be $10,000. 10.000, wah, 80 jutaan ya? 10,000. Yeah, 10,000. Oh, in dollars ya, not Vietnam dong. In 10,000 US Okay, dollar. 10,000 Yeah. Okay. In Like, Vietnamese dong, it should be 300 million. 300 million ya? Yeah. Ah. Very interesting. Ini ada VinFast yang dimodifikasi ya, VF3. Layarnya jadi dua, kiri kanan. Sama setirnya jadi ada tombol.
Nah, ini juga kursinya elektrik dia. Ini kayaknya punya BMW deh. Lucu ya. Gue tertarik sama layarnya sih. Wih, agak ekstrim ya. Dia bannya sampai keluar. Depannya dibikin mirip kayak Defender gitu. Lucu juga. Nah, ini kebetulan ada perwakilannya dari pemilik mobil, tapi bukan pemilik mobilnya ya. Jadi mobil ini nanti akan dibawa keliling sampai ke Malaysia juga. Terus mereka tuh udah melakukan perjalanan ke 5 negara di Southeast Asia menggunakan VF6 dan VF8. Nah, ini channelnya ini nih. Unik juga ya. Jadi ternyata kalau di Asia Tenggara itu naik EV keliling-keliling tuh lebih mudah dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, ini yang Lux yang gue bilang tadi, yang sedan nih, tapi nabrak. Ya gasolin ya Mas ya. Ya, itu yang BMW X5. Jadi VinFast. Kita pakai itu. Enggak, kita pakai ini VF6. Ya, tadi SIM kita minta dilihat dulu karena ini adalah unit test drive yang dimiliki oleh dealer. Oke, udah pas. Oh, ini kursinya elektrik, beda sama yang tadi di showroom ya. Kursinya elektrik, ada head-up display, jadi speedometer ini nggak ada nih. Tapi kita bisa lihat informasinya semua di depan kayak si VF7. Tuh, di depan semua. Ya. Termasuk layarnya ini juga mirip. Dan ini sih yang bikin rasanya tuh kayak Eropa banget ya. Dia tuh semuanya driver oriented, even tombol-tombol di sini juga semuanya menuju driver. Kita mundur dulu bentar. Ya, ada kamera 360. Sedikit. Ya, masuk deh. Gas. Rasanya panjang-panjang. Klaksonnya panjang-panjang. Enggak marah sih, cuma ngasih kode aja. Enggak, semuanya begitu. Iya. Jadi gue naik taksi tuh, taksinya tuh, pepegangan tuh ya. Bener. Sama kayak kita tadi waktu menuju ke dealernya juga gitu. Waduh, gimana? Ya, tapi sini biasa aja gitu. Jadi kita tuh bawanya justru terlalu lemah di sini. Ya. Tapi ini mobil impresi pertama gue ya. Ini pedal-pedal feel-nya enak sih. Mobil listrik kan biasanya remnya agak terlalu sensitif. Ini remnya tuh kita rem. Dia tuh bodinya tuh nggak diving ke depan gitu loh. Nggak ada brake dive-nya. Terus kita gas pun juga halus. Powertrainnya udah matang banget nih mobil. Larinya enak ya. Karena di FWD ada sedikit torque steer, kerasa agak sedikit lari. Tapi itu wajar untuk mobil yang punya tenaga besar. Gas lagi, sut. Nah, enak loh. Ada ADAS-nya juga ya. Kita nyalakan. Kita atur gap sama mobil depan. Harusnya di tol sih, tapi ini kita coba aja di sini. Suspensinya nyaman ya, suara luar juga kedap ya. Kurang lebih ini rasanya kayak VF7 tapi yang dikecilin. Ya. Semuanya handling dan kawan-kawannya itu mirip. Ciri khas VinFast itu kalau bikin mobil itu dia comfort oriented ya. Tapi handlingnya sama body rollnya itu masih terjaga sih, bukan yang lari-lari itu enggak. Dia kan bisa grip, bisa diem. Nah, pas dia gripnya itu halus banget. Nih, kita masuk R, kita lepas rem, dia kan langsung gripping tuh. Tapi grippingnya halus banget. Dan kita bisa pilih mau grip atau biasa, atau diem. Jadi car mode kalau nggak salah. Nah, ini grip mode off. Kalau masuk grip mode off, kita masukin ke D, dia nggak bakal maju. Nah, tapi dia tuh beda sama yang kalau dia kan nggak ada auto hold. Jadi kalau auto hold kita masuk grip modenya, kita offin. Nah, dia kita gas, itu lepas, dia berhenti kan? Dia berhenti kan? Tapi pas kita gas, dia tuh nggak aktifin rem tangan, cuma berhentinya itu pakai motor listriknya aja nahan. Jadi nggak ada jeduknya gitu. Kadang-kadang kalau pakai auto hold kan suka ada dek gitu dikit kan? Dia nunggu waktu si electric parking brake rilis. Dia nggak ada, tinggal pilih mau grip mode atau grip modenya kita offin. Oke, let's go.
Ini katanya salah satu yang rame di Vietnam ya. Tempatnya keren banget, kayak eksotis gitu. Chinese. Zaman dulu ya. Ini memang Tradisional. Chinese apa? Vietnam sih. Vietnam ini kan topi-topi. Yang ini. Gak tahu ya, tapi kayaknya iya sih. Tapi ini keren banget. Coba Kata saya, baca Mas. Baca dulu Mas, tempatnya Mas. A Little Hoi An Coffee and Tea. Ini sapu ya? Ini ijuk. Ijuk di warna-warni. Oh, keren. Mantap. Sejuk juga. Bagus. Cuma enakan di bawah sih, lebih dingin. Betul. Ini tetap sejuk tapi nggak sedingin bawah. Ini struktur bangunannya kayu ternyata. Ah, cor Mas. Ini bukan kayu ya? Cor. Ini cor ya? Enggak, Cuma semen, kayak semen. kayak kayu ada garis-garis gitu. Semen. Jadi bekas-bekas tengnya. Bekas-bekas teng. Oke. Penahan cor, ya. Bagus ya? Kayu ini? Yang atasnya cor. Bukan kayu ya? Ini cover. Nanti dicor dulu terus di cover kayu. Oke. Ininya juga lucu ya? Kayak arsitek aja aku ya. I think we're going down. Ya. Jadi kita mesen kopi, ini enak dan dibandingkan dengan kopi Vietnam yang ada di Indonesia ya, Iya. susunya nggak terlalu kental, Coba dulu. susunya dikit. Enak kan? Pas banget nih. Jadi ceritanya kopi dulu di Vietnam itu kan habis perang kan, susu itu sangat sulit didapat. Kayak gitu Nah banget. kalau mereka minum kopi, pengen lebih creamy, mereka ngasih telur kayak gini. Kopi ya. Tapi enak sekali. Bawain kopi ya. They make it less sugar so that everyone can. Ya, Drink. trip berarti. Oke. Dibikin less sugar juga biar semuanya bisa minum. Enak. Gak tau ya, gue belum pernah nemu yang kayak gini sih. Jadi tadi kan kita dikasih air putih ya. Iya. Kayaknya emang abis ngopi itu harus dinetralisir sedikit deh. Ya, bisa. Karena agak sedikit nyangkut di sini. Dark, terlalu dark. Bukan terlalu dark ya. Oh, Ya. beda. Lu nggak nyobain yang custard kan? Iya, Nah, yang custard tuh agak sedikit nyangkut. Jadi emang harus di netralin pakai air putih. Tapi overall enak sih. enak. Rasa yang belum pernah gue coba sebelumnya muncul. Kayaknya perlu ada di Indonesia ada yang bikin. Kayaknya gampang sih bikinnya sih. Iya, kan belum ada di menu-menu Iya. kafe kan. Tinggal gimana caranya dapat komposisi yang pas Pas, aja sih. ya, Tadi sih pas ya. banget. Makanya nggak heran jam segini Rame. belum jam 12 rame. Iya. Ini tuh nggak rasa kayak di mana? Mana sih, Mas? Kayak di bawah tol Wiyoto Wiono tau nggak? Di Jakarta. Jakarta itu. Kalau Jakarta aku Ini kanan Kelapa Gading gitu nih. Iya. Buta ini. Ini paling jatuh sama Mas Pala itu kalau ngomongin Jakarta. So we turn around? Yes. Yes. Where? Here. You see the Terus. green Oke. line? Nah, udah terbiasa menjadi orang Vietnam sekarang. Nyetirnya udah lancar. Langsung gas Udah, pokoknya. gas aja udah gas. Karena nanti mereka akan nyingkir sendiri, jadi Iya, agak bener. unik gitu loh. Heeh. Tahu di klakson pun juga iya sama Mas, di klakson dia langsung ngasih jalan dikit atau enggak diam aja. Kayak mereka tuh sadar gitu loh. Iya. Maksudnya, oh ya, gue nggak sendirian gitu. Ada banyak orang lain dan dia harus aware gitu. Jadi setelah gue perhatiin orang-orang yang nyetir di sini, terutama waktu kita naik taksi ya, ya udah itu ada motor sebelah kanan, pepet aja udah nanti dia akan nyingkir sendiri. Pokoknya yang penting masuk aja dulu lah. Sama kayak kita pas nyebrang gitu. Udah santai tenang aja tuh. Ini udah gas aja. Tuh, dia akan nyari jalurnya sendiri gitu. Agak unik sih kalau kita melakukan hal itu di Indonesia, duar ketabrak. Karena mereka jalan, mereka nggak lihat kiri kanan, mereka tuh lihat tapi mereka menghindar gitu loh. Tapi sensasi naik ini taksi di belakang Mas, kayak kita ikut ngerem-ngerem gak sih kaki? Dipepet, astagfirullah. Tapi mobilnya enak loh ini. Enak. Ya. Suspensinya Yoi. enak, nyaman ya. Setirnya juga tuh stabil ya dan ada bobotnya. Kita mau kenceng juga agak pede gitu.
Enak loh ini loh. Nanti gue mau pinjem di Indonesia VF6 biar kita bisa review lebih panjang lagi gitu. Karena kalau cuma Lebih detail ya, Mas, sedikit, iya ini kan kita baru nyobain sekilas ya. Beda sama VF7. VF7 tuh kita cobain kenceng, cobain pelan ya. Terkencangnya 120. Karena di sini gue nggak berani lebih kencang dari 120. Gue set di cruise control 119 ya. Cruise controlnya bagus, adaptifnya bagus, bisa ngerem, ngegas, lane centeringnya juga bagus. Tapi tetap harus kita aware, soalnya kita tiba-tiba dipepet sama Mercedes. Aduh. Dan meskipun trafiknya kayak gini, coba lihat mobil-mobil sekeliling kita. Iya. Mulus-mulus. Dan relatif bersih ya dibanding beberapa negara Asia Tenggara lainnya tuh. Walaupun tapi jarang juga yang lecet tuh, Mas. Iya. Ada goresan nyenggol-nyenggol gitu kan. Nah, Ada. that's our showroom ya. Ya, Oke. depan macet. Oke, nggak apa-apa, aman. Iya, seru loh nyetir di sini loh. Awal-awalnya agak Takut kagok ya. ya. Lama-lama, Adaptasi dulu, Mas. adaptasinya cepet gitu. Tapi kalau malam sih bener. Kenapa tuh? Trafiknya motor tuh banyak Banyak banget. banget. Justru gue penasaran pengen coba sewa motor sih. Motor ya. Tapi kalau kalian di sini nggak ada salahnya naik taksi aja. Jadi naik taksi itu biayanya ya pertama kali buka itu 20.000. Nah, dalam rupiah berapa coba cek deh. 20.000 VND in IDR berapa? Terus 20.000 VND. Dan taksinya itu semuanya VinFast. Ya, kita bisa dapat yang VF3 atau VF E34. Berapa? 12.000. 12.000 sekali buka ya. Nah, terus untuk dari kan 1 kilo tuh 2 kilo sampai ke 9 kilo kalau nggak salah ya, itu kita kena jadi 15.500 VND. Jadi turun dia tarifnya. Nah, dari 9 ke 16 kilo turun lagi jadi 14.500 per kilo. Habis itu kalau kita di atas 26 kilo kalau nggak salah ya, itu tarifnya jadi 12.500 dong. Jadi dia tarifnya itu semakin jauh, dia semakin murah. Kenapa bisa begitu? Enak. Jadi Itu lucu recommended. sih. Iya. Iya. Tapi di sini daripada di ASEAN yang sebelum-sebelumnya di sini paling gampang cari parkir, Mas. Masa sih? Iya, gampang banget di sini kita parkirnya. Beda sama yang ASEAN kita sebelumnya. Masa sih? Susah. Iya, gampang Jadi, banget. Salah satu alasan kenapa kita hari ini naik taksi ya, karena kita mau mengunjungi tempat-tempat wisata, landmark di Hanoi lah. Nah, masalahnya adalah cari parkir susah. Jadi kita kemarin berdiskusi, kan malam kita makan tuh, Ya, naik dinner, taksi. Ya. Ya emang sih, gue nggak kebayang kalau kita semalam dinner pakai mobil, parkirnya susah banget. Jadi lebih baik pakai taksi, taksinya juga murah ya. Ya kita tinggal dari taksi, nanti pesen taksi lagi, dan taksinya cepet. Karena di sini semacet-macetnya Vietnam, ya itu macetnya cuma lampu merah doang. Jadi lebih kayak nunggu sih. Lancar. Macet lancar. Tapi gue kalau jadi warga sini ya, gue sih beli VinFast loh. Pakainya yang apa, Mas? Pakainya yang apa? Tergantung. Kalau buat daily, Nah, jarak-jarak dekat gue pakai VF3. PSC karena kecil ya di Kecil. Kalau sama keluarga, mungkin kalau nggak VF7, VF9 yang gede. Oh, yang gede yang VF9. Buat jalan-jalan kan. Seven Sister ya kalau VF7 itu kalau nggak salah range-nya itu 500 kilo dia. Jadi enak lah mau kemana-mana. Ada ini juga. Tapi yang biasa dipakai taksi kayaknya VF5 ya, Mas. VF5 sama E34. Pokoknya kalau warnanya cyan kayak gitu, cyan ya apa sih? Siap. Saya Cyan ya. Iya. Itu taksi biasanya. Dan itu adalah warna khas. color identity. Identitinya Vietnam Iya. tuh kayak bangunannya yang klasik-klasik itu warnanya kayak gitu. Saya. Lucu. Ini nih Mas, nih coba kita tarik ya. Ini kita lagi Tes 33, 32, sekarang kita gas. Set. 1, 2. Oh, berdecit dia. Kenceng. Jadi tenaganya itu 201 horsepower dan torsinya 310 Nm. Tapi ada yang 174, tetap aja Ya. gede. Ya. Betul. Nah, bedanya sama VF7 yang kemarin, itu dia ada all wheel drive. Oh, bisa. Jadi depan belakang itu jalan, Ya. makanya dia 0-100-nya 5 detikan. Kenceng. Nah, ini dia. Udah dealer sampai kita. Cepet ya.
Ya. Empuk tapi dia tetap stabil sih. Kayaknya bener banget ketika VinFast itu pertama kali bikin mobil, mereka tuh ngambil basis dari BMW, sehingga ketika buat mobil lain yang mereka tuh standarnya ada BMW. Kita tadi habis makan siang di Vincom Plaza. Ini mall punyanya VinFast, dan di seberang sana ya, ini namanya komplek ini namanya Vin Home Riverside. Ya, jadi perumahannya VinFast di pinggir sungai. Nah, terus ini gedung ini depan kita ini adalah kantornya VinFast. Jadi semua pegawai VinFast itu kerja di situ yang di headquarternya. Nah, kita jalan-jalan, makan segala macam, tau nggak? Terus teman kita yang di VinFast, dia bilang mobil dia adalah VF9. Terus gue tanya, boleh nggak kita cobain? Boleh. Yuk kita masuk yuk. Ini adalah mobil SUV terbesar dari VinFast, dan sepertinya ini tidak akan masuk ke Indonesia karena mereka nggak ada rencana buat masukin ini. Tapi ini pas kita lihat langsung gede banget. Mungkin kelasnya kayak Palisade kali ya. Panjang, besar, velgnya 21 inci ya. Nah, seperti ini dia desainnya. Nah, ini yang gue bilang tadi nih, ini tuh bolong sampai ke depan, jadi bisa masuk tangan. Ya gitulah, kurang panjang tangan gue ya. Kita masuk ke dalam tapi dia setir kiri. Wih, mewah sekali. Terus pintunya kalau kita tutup, dia juga sudah pakai pintu vakum, jadi dia akan ngisep otomatis. Kita matiin. Head unitnya besar dan setirnya juga agak beda nih ya. Dan sama-sama ciri khas mobil VinFast yang VF6 ke atas gitu ya. Dia tuh semuanya pakai head-up display. Jadi semua informasinya ada di head-up display, tapi kita nggak dapat speedometer di sini. Jadi udah inilah mewakili. Sama dia punya nih, ada sensor buat ngeliat kalau kita ngantuk atau semacamnya ya. Oh, kursinya aja beda loh, enak loh. Ini kursi VinFast yang paling enak sih. Ini setirnya beda ya. Tombol-tombolnya ada metal-metalnya di sini. Terus head-up display-nya segede itu. Jadi kalau misalkan dilihat tuh emang gede banget, sama kayak VF6 atau VF7. Tapi tetap kita dapat speedometer di layar yang besar ini. Yuk, kita masuk, pencet R di sini. Oke, kita atur dulu kursinya. Ya. Oh, ini mewah ya. Enak. Dan ciri khas dari VinFast itu dari mulai yang paling murah sampai paling mahal, itu suspensinya sih juara sih ya. Apalagi yang ini, suspensinya berasa banget pas lagi jalan tuh kayak kayak bawa S-Class. Oh nice. Dan ini ya, suara luar dan kawan-kawannya itu juga kedap suara ya. Jadi emang terasa seperti mobil mahal sih. Hup. Polisi tidur gitu doang. Nih lagi nih polisi tidur nih, ding ya gitu doang. Oke. Tapi satu hal, di bawah tuh nggak kerasa mobil gede ya. Dia setirnya tuh tetap lincah, akurat. Kayak kita belok tuh kayak manut gitu loh. Nggak kerasa bawa mobil gede sih. Coba ya nanti kita ngegas dikit. Kita coba gas dikit ya. 1, 2, 3. Oh, oke. Jadi dia pertama kali kita injak, dia smooth dulu, habis itu baru keluar tenaganya. Jadi nggak langsung semuanya dikeluarin. Nice. Ini bagus kalau kita pakai driver, kita duduk di belakang ya. Ketika driver kita pengen ngebut, nah tarikan awalnya tuh ditahan dulu sama dia. Jadi smooth banget. Set. Nah, baru kenceng. Oh enak mobilnya. Tapi bukan yang lagi ya, natural rasanya. Tetap dia natural, tapi pas angkatan pertama itu dibikin smooth dulu, nggak langsung dideng. Nih, wah suspensinya enak banget. Eco mode, oke. You on eco mode, you can try like sport mode if you want. Oke, bisa diubah ke sport mode ya. Oh iya, beda banget.
toel dikit langsung lari, tapi juga masih smooth loh. Sama VinFast ini dia punya pedal rem itu enak loh. Radius putarnya juga bagus. Let's go. Bentar, ada prosedur dulu. Kita pelan. Oke. Kita coba akselerasi di sport mode. Oke. Lebih kenceng. Terasa ya ke jantung ya. Oke, let's go. 1, 2, 3. Ya, 100. Cepet ya. Nice. Let's go. Woohoo. Tapi kedap banget ya ini mobilnya. Wah. Gila loh. Vietnam bisa bikin mobil. Even di Asia Tenggara itu ada Proton Vero 2, tapi menurut gua VinFast tuh yang paling mewah, paling mature, dan meskipun dia paling baru loh. Oke. Tuh ya. Remnya halus. Gede banget durennya. Mana. Lihat Wah, gila gede banget, John. Gede kali. Gede banget. Coba kita ambil satu nih. Apa bahasa duriannya di Vietnam, yo? Apa ya bahasa Vietnamnya, yo? Wah, gila gede banget. Gede banget, pegang. Berapa kilo? Woi, durinya, woi. Tahan. Sakit ya? Berat, Cok. Ya sakit lah. Gede banget durennya, Edan. Apa bahasanya sih durian sini? Gak tahu. Rowena, what is durian in Vietnam? Sầu riêng. Sozieng. Ôi. Hah? Oh my god, it's exactly like Vietnamese. Oke. Berarti udah Sozieng. cocok jadi orang Vietnam. Ya. Sozieng. Sosial. Sozieng. Got it right. Mantap kali. Nih, lihat mangganya aja segede gini. Lihat, Itu mangga. ini mangga segede gini. Berserak. Itu persik ya? Itu peach. Peach ya? Peach. Itu peach, leci. The Wow. fruit here is really cheap, so you can Cheap. Yeah, really So, cheap. how much is one durian? One durian, it depends on how big it is. So, right now, Right now, I think it's around like $4 for a kilogram. $4 for a kilogram. Three or four. Three or around four. Yeah. $1 per kilogram, right? that. Yes. And for the lychee, yes. Lihat tuh. You can try both kind of durian here. We have two kind of durian, two Okay. different breed of durian, so you can try both. Do you have the kind that have a bitter in the end of the taste? The bitter at. It depends on how ripen it is. If it's too, it's overripe, over ripen, Okay. you can see the bitterness. Okay. But it's just right. Okay. There's no bitterness. We love the bitter one. You like Yeah. the bitter one? Okay. How about you? Ya, cobalah. So, what is your favorite? I like both then. I like both. He accepts the durian in all shapes and all color and all tastes. You like the smell? Ya, very. Oh yeah, The best smell in the world. yeah. I want to use this as Try it perfume. now. Custardy Minum, makan sekarang. I have to make sure that Rowena eat first because she will teach us how to eat. Alright. We have blow. Okay, boy. Oh, Let's go. Okay, sorry. I'm so excited with the durian. asik. Yeah. Oke. Coba ya. Wow. Keren banget. Keras tapi Iya. Okay, use. nggak strong sih ya. Yang ini keras. Mending. Hmm. Mending. Tapi tebal, Cok. Tebal banget. Ya, betul. Kita di Kamboja sama Laos nggak beli duren. Kenapa? Karena pas ngeliat durennya, Mirip. kayak Thailand. Kayak Thailand. Thailand tuh
agak keras Betul. dan tidak strong, Agak tawar. agak tawar. Kayaknya emang sengaja untuk bule-bule ya. Iya, karena nggak semua bule kan suka sama keras gitu. Ini lebih mirip durian Indonesia, Oh ya? kayak Musang King lah. Agak. Mm-mm. Cuman memang dia punya manis dan dia punya aroma nggak Strong. senendang kita yang biasa ya. Tapi ya udah cukup mengobati durian karena kemarin kita di Thailand tidak berasa durian Ya. dan murah. Namanya berapa? $3 sekilo, Ini total berapa kilo sih? sekitar Murah ya? 60.000 lah. Sekilo ya? Iya. Murah namanya. Dan dia ngitungnya itu pas dari buka, bukan sebelum dibuka. Bukan plus kulit. Bukan. Oh, murah dong. Makanya. Oke, I love Vietnamese durian. Ya, jadi paling enak ketika kita jalan-jalan di Hanoi adalah di sore hari. Betul. Ketika adem. Tidak terlalu panas. Sekarang jam 5, adem bener. Dan gelap itu jam 7, bukan Betul. jam 6. Kita punya 2 jam. Tergantung musim sih. Betul. Ini kebetulan lagi musim panas. Kita dan- belajar tentang garis semu matahari. Ya, lihat, Apa lagi? yang listrik tade. Betul. Tapi ada kabel listrik sedikit nih kayaknya buat lampu jalan ya. Ya, ya. Ya, lihat tuh, trotoarnya besar-besar. Betul. Sangat nyaman ternyata Vietnam itu, terutama Hanoi ya, buat jalan-jalan. Even kemarin kita ke Hoi Lang, apa? Hoi Pang. Yang mana? Yang kemarin ke pabrik. Oh, pabrik. Itu Deep Sea lah, Deep Sea Popin Iya, sana lah. sebelum, ya itu juga trotoarnya gede-gede. Hmm. Jadi walaupun di sini ada banyak sekali motor, ya, dan seringkali trotoar dipakai juga buat parkir motor ya, seperti Indonesia. Tapi sangat enak sekali buat jalan kaki sebenarnya, kalau nggak panas. Kalau nggak panas. Ya. Suhunya sini bisa mencapai 40 derajat. Terus kita mau ke tempat tempat wisata di sini, tapi kita cek ternyata udah tutup. Iya. Karena jam 5 ternyata tutupnya, tapi nggak apa, kita coba pengen masuk aja sih. Lihat-lihat lah ya. Apa namanya? Hoala. Hoalo. Prison. Prison. Jadi itu penjara zaman Prancis. Di situ kita bisa lihat berbagai macam bentuk penjara dan bentuk penyiksaan. Oh my god. Apa? Oh my god. Apa? Lu sadar sesuatu nggak di depan? Apa? Ger. Amazing. Apa? Amazing. Wow. Apa sih? Sam, ingat nggak ini? Semalam diapain? Iya, udah jadi langsung. Semalam ini dibongkar jalannya. Ini dibongkar. Sekarang udah balik lagi. Semalam ini dibongkar sampai ke sana jalannya. Anda tadi malam minum kah? Kagak. Tanya. Ingat nggak, Ger? Iya. Lagi ada kering. Gila, ini nggak kelihatan kayak habis dibongkar. Kau yakin? Yakin. Ini kan jalannya kan. Lihat. Ini bekasnya nih. Tuh ada bekasnya dikit tapi wow. Magic. Kabar baiknya adalah Hah? Anda berada tepat di sebelah penjaranya. Oh, ini penjaranya? Oh. Itu jeruji besi. Oh. Ini tuh semalam dibongkar sampai ke sana. Pekerja juga nggak banyak. Kau kira yang bongkar tuh orang atau pengisi penjara ini? Lagi Pokoknya- keluar penjara kali mereka. 10 orang nggak nyampe ya? Yang kerja ya? Beres. Adakah tahanan keluar semalam ya? Nggak tahu. Ini tuh kemarin dibongkar. Iya, Ininya prison tuh break. dikeluarin satu-satu gitu ya. Nah, ngapain? Ini kemarin dibongkar sampai ke sebelah sana. Itu baru. Oh, ini ada. Ah, ini ada bekasnya dikit. BTW, masuknya ke sana Pak? Bukan dari sini. Hah? Dari sana? Sana. Oh, ini penjaranya. Iya. Bukan dari sini masuknya. Oh, ini penjaranya. Iya. Gila loh, ini kok bisa? Biasanya proyek trotoar gini bisa berminggu-minggu loh. Aku takutnya tuh yang gali semalam tuh bukan orang tapi tahanan penjara lagi mau keluar dari penjara. Jangan-jangan ini penjara tua kan? Jangan-jangan itu hantunya. Tuh, bendera Vietnam dan bendera komunis. Di sini cuma ada satu partai, yaitu Partai Komunis saja. Nah, Vietnam itu kita tidak boleh bicarain politik ya. Yap.
Jadi nggak boleh ngomongin pemerintahan atau segala macam. Jadi kita menikmati sebagai turis saja. Betul sekali. Ya. Nah nih, Noiban V tiket office. Ya, mari kita beli. Kalau masih bisa beli. Gila loh ini loh. Lo nggak habis pikir loh. Cepet banget dalam semalam. Habis pikir ya. Nah, ini. Ah, udah tutup, bener. Ini dia. Penjara Hoa Lo atau yang dikenal dengan sebutan Hanoi Hilton. Dibangun pada tahun 1896 yang sekarang menjadi sebuah museum bersejarah yang menarik di pusat kota Hanoi. Penjara ini adalah saksi bisu dari sejarah politik Vietnam, dan tempat ini tidak hanya menampilkan kehidupan dalam penjara pada masa penjajahan Perancis dan Perang Vietnam, namun juga mengabadikan semangat perlawanan dan kegigihan tahanan politik yang mendekam di dalamnya. Pengunjung dapat melihat secara langsung sel-sel penjara, artefak sehari-hari, serta alat-alat penyiksaan yang digunakan ke tahanan. Pameran ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi kehidupan di dalam penjara dan tantangan yang dihadapi oleh para tahanan. Ya kurang lebih seperti itulah dalamnya. Ih, bagus ya. Iya bagus. Sayang, coba kita 1 jam lebih cepat. Ya, itulah hidup ya. Dan di sini adalah tempat kayak kota tuanya mungkin ya. Tuh lihat tuh di situ tuh bangunan-bangunannya ala Prancis dulu. Ini jadi kayak tempat ininya lah, pusat-pusatnya lah. Nah kemudian di sebelah kita ada Supreme Court. Apa itu? Kejaksaan Agung. Oh, Nah, bentuknya keren ya. aku kira Dan di di sini teater. mobil dinas itu warnanya biru platnya. Ya. Harusnya mereka udah pulang jam segini sih. Tapi Ini keren. orang depan hampir ketabrak, Cok. Mana ketabrak? Tadi dia udah lompat, lo kalian kah? Ah, Dia jalan terlalu lambat. gini caranya. Yuk. Udah ikut aku saja. Lihat, mereka akan menghindar. Tuh. Stop worry. Oh, udah jalan. Ridwan Hanif, Vietnam expert. Wih. kecok. Udah ek lokal kita kan, cross like lokal. Ya. Nah, ini tuh nggak apaan? Apa lagi? Ini namanya Tatcha Vichai Chung, Vichai Dung Favi Sutendo. Oh, Apa? nggak tahu. Oke. Oh, ini Ben Vien Pusantrung Wong. Ah, Chin Sang Sung Wong. Iya, masa gitu aja nggak tahu rumah sakit. Iya. Oh, Chin Sang Sung Wong ya. Ya. Tuh ada Kodam. Ini adalah rumah sakit. Oh, Chung Sang Chung Wong ya. Ini rumah sakit sebelah kita. Jadi ini rumah sakitnya kayaknya rumah sakit yang besar ya di sebelah kiri ya. Iya, gede banget itu. Ini coba ada Rowena, kita bisa tanya-tanya ya. Ah, itu masalahnya di mana, Rowena? Tuh, National Hospital of Obstetrics and Gynecology. Obstetrics itu apa ya? Aku tau ginekolog itu yang kerahiman cewek. Ya, Kalau obstetrik, Rumah sakit ibu dan anak. Oh, ibu dan anak. Obstetrik, Tuh. alright. Seru ya jalan-jalan ya? Ya, aku Ketemu ini, ketemu itu. Apalagi pas nyebrang, seru banget. Ya. Tiba-tiba ada bangunan megah. Tahu nggak ini apa? Ah, pasti rumah sakit lagi. Bukan, ini National Library of Vietnam. Perpusnasnya Vietnam. Tempat kau lah. Iya, belajar. Jadi, sebagai lulusan ilmu perpustakaan, mari kita masuk. Boleh kah? Boleh. Halo. Tuh, gede banget perpustakaannya ya. Lebih kayak klasik sih, kayak masuk ke dalam kampus. Kayak FKUI di Salemba. Tuh, lihat gedungnya kayak gitu. Apa asiknya main ke perpustakaan, Bapak? Ya, studi banding lah. Oi, Anda lagi studi banding, kawan. Ya. Jadi perpustakaannya itu kalau kita lihat sekilas ini adalah bangunan dari zaman dulu ya. National Library of Vietnam adalah perpustakaan nasional di Vietnam yang terletak di Hanoi. Perpustakaan ini didirikan pada tanggal 29 November 1917 sebagai perpustakaan pusat Indochina. Pada September 1919, perpustakaan ini dibuka untuk umum dengan tujuan mendukung dan memajukan arsip dan karya perpustakaan negara bagian barat. Perpustakaan ini awalnya bernama Pierre Pasquier di tahun 1935, lalu berubah menjadi Bibliothèque Nationale pada 1945, dan pada Februari 1947 berganti menjadi Bibliothèque Centrale de Hanoi atau Perpustakaan Pusat Hanoi, dan akhirnya menjadi Thu Vien Quoc Gia Vietnam pada November 1958. Perpustakaan ini juga menyediakan situs web online dalam bahasa Vietnam, Inggris, dan Prancis.
Situs ini menyediakan berita terbaru mengenai perpustakaan dan memberikan rincian tentang acara dan kegiatan perpustakaan terkini. Selain itu, situs web ini memuat informasi tentang pengembangan profesional, publikasi, dan kepustakawanan yang ada di Vietnam. Jadi kau tahu katalog buku? Yap. Ini katalog buku zaman dulu seperti ini. Maksudnya aku cari Buku. Ya, daftar buku ya. iya. Ini tentang psikologi, psikiatri, dan eksperimental. Pas kita buka apa isi dalamnya? Katalog. Misalkan nih, masih ada nggak sih isinya? Masih ada. Jadi kau mau cari buku tentang apa? Ini kayaknya berdasarkan Iya. Ini kayaknya katalog ada banyak kan? Ini kayaknya yang berdasarkan DDC ya. Dewey Decimal Classification. Jadi buku itu diklasifikasikan menggunakan DDC. Terus kau mau cari tentang tentang sejarah roman nih ya. Rogations roman. Nah, kita tinggal cari. Ini katalog buku. Nanti kau bisa lihat. Itu ditulis manual. Iya. Gila. Nih, ada di A220 A6. Nih. Ini bahasanya bahasa Prancis. Cocok. A569. Nanti lu tinggal ikutin aja rak yang mana di sini. Dia raknya kita cek ke dalam. Iya. Dan ini dulunya ini dia ada tusukannya. Oh. Makanya beginian ya, biar nggak diambil. Jadi dia cuma bisa dilihat doang buat nyari buku. Gitu. Kalau sekarang lu buka ini, nah, jadi kan ada yang berdasarkan Objek, nama, betul, kategori, ada yang banyak, judul, ada yang berdasarkan kategori. Nah, ini yang berdasarkan kategori buku tentang apa. Tuh, sebanyak itu katalognya. Jadi zaman dulu itu bikin klasifikasi itu susah sekali. Sekarang tinggal kita search, tekan-tekan keluar. Langsung keluar. Ada dalam beberapa detik. Dulu nyari set, lu bayangin perpustakaan yang gede sekali koleksinya sampai jutaan. Mampus bikinnya. Even lu mencari buku aja itu butuh waktu. Berarti kerjaan lama Anda itu adalah ini? Sekarang udah jarang dipakai. Sekarang kebanyakan langsung pakai online. Iya. Gitu. Wow. Itulah perpustakaan dengan katalognya. Ya. Jadi terbukti kan gue lulusan perpustakaan beneran kan? Oh iya. Jadi kita nggak perlu lagi keluar ijazahnya, udah terbukti sah. Iya. Oke, let's go. Oh, kau nggak mau baca buku? Ya buat apa? Kukira kau datang buat baca buku. Itu bahasanya bahasa Prancis sama bahasa Vietnam, lu ngerti? Pamer sedikit lagi, datangnya orang belajar rajin itu bah. Tuh, itu ada Oh itu rak-rak. raknya. Jadi, perpustakaan itu adalah bukan cuma rak buku. Wis, mulai dalam nih Wis, Pak. Mulai iya kan? dalam dia nih. Kalau kita butuh ilmu, misalkan nih, lo pengen mempelajari tentang sejarah. Yang spesifik, sejarah kota Hanoi di tahun 1900 awal. Oke. Nah, kita tinggal Tanya ke ChatGPT. enggak. Oh bukan. Tanya ke pustakawannya. Saya punya penelitian tentang Ini. kategori ini, bisa tolong carikan saya buku-buku yang terkait ini. Dan pustakawan harus bisa hafal di mana lokasinya. Bukan, dia harus mencari, Di mereferensikan, entah di katalog, entah nanti mungkin ada clipping juga, semacamnya lah. Jadi mendukung penelitian Anda. Dan dia itu orang berarti ya yang menghafal lokasi-lokasi titik bengeknya. Nggak menghafal lah. Kita Tapi nggak, at least dia tahu pustakawan itu tidak akan mungkin menghafal semua buku ada di mana. kirain. Itulah gunanya katalog. Oh gitu. Membantu Gitu. mencari referensi ya. Kalau koleksi lu mungkin masih cuma ratusan, cuma 100-200 buku, lu mungkin masih bisa hafal. Kalau udah ribuan, jutaan, bagaimana menghafalnya? Betul, Dan luar biasa. yang paling penting adalah bagaimana antar pustakawan itu bisa mengerti. Artinya, ketika ada satu sistem khusus, siapapun pustakawannya, antar nanti dia dipindah atau pustakawan baru, dia tetap ngerti bisa polanya, mengerti workflow-nya, bagaimana ya. bekerjanya si perpustakaan itu. Sehingga para saintis, ya kan, orang-orang yang mencari data itu bisa terbantu dengan pustakawan. Dengan adanya library. Jadi bukan cuma sekedar tempat buku ditaruh. Wih, dalam kali ya. Wih. Tumben kali ini perjalanan baru beberapa menit sudah sangat penuh daging kawan-kawan. Wah. Luar biasa. Kalau ngomong perpustakaan boleh lah Wih, diadu. beradu kita ya. Terus kita udah nyampe di suatu tempat yang dekat sama tujuan kita karena kita pengen lihat water puppet show. Tutupnya jam 7, sekarang jam 6. 6 lewat Kurang 15. Kurang 15, ya jam 5-an lah ya. Nah, ini ada Uniqlo, ada 7-Eleven.
Tapi ini yang lucu nih. Ini gedung, kalau kita lihat di Google Maps itu adalah polsek sebenarnya. Kantor polisi, tapi nggak kelihatan seperti kantor polisi. Coba tulisan komisariat polis ya. Di situ nggak ada logo-logo polisi. Ada nih, di atasnya Chung Atudo. Ini gedung polisi yang paling keren sih yang pernah gue lihat sih. Kayak kantor polisi zaman dulu gitu loh. Artistik. Zaman film Dono Casino Indro. Ini artistik banget sih untuk sebuah kantor polisi. Berarti karena bangunan dari Prancis. Iya. Keren ya? Ya kita nyebrang yuk. Masih merah. Aman. Jangan, masih merah. Tolong. Oh iya, ada kantor polisi nggak boleh ya? Ada kantor polisi, Pak. Mau ke Sevel cari minum aus. Dan di sini banyak kopi di pinggir jalan. Gue penasaran sama satu tempat. AHA Coffee. Karena dia franchise banyak kayaknya. Di mana-mana. Kalau di Thailand ada Amazon, di sini ada AHA Coffee ya. Atta Halilintar bikin kopi di sini. Betul kali. Jauh. Awas. Tamannya bagus. Woi, lawan dia Bang Ridwan, jangan kalah. Kalah. Tengah kota ada danau bagus begini dan banyak sih danau di sini ya. Yap. Ini rapih, bagus, cantik, nggak ada sampah. Betul, itu paling penting, nggak ada sampah. Sampahnya cuma daun-daun kering doang. Lihat, semua orang berkegiatan di sini. Ada yang bawa anak, ada yang olahraga, ada yang jualan juga, tapi rapi. Sangat menyenangkan. Ya, damai kali ya view-nya ya. BTW kita di sana lokasinya. Hei, mantap jiwa. Tiba-tiba ada ikan besar gigit kaki abang. Wak, gitu. Jadi deh. Yang ngomong lu sih. Soalnya lu kan expert soal perikanan. Ada sesuatu yang mengambang di atas soalnya, kayak main sesuatu tuh. Danau Hoan Kiem. Danau Hoan Kiem juga dikenal sebagai Ho Guom atau Danau Pedak. Adalah sebuah danau di tengah-tengah kota Hanoi, ibu kota Vietnam. Danau ini merupakan salah satu tempat menarik di tengah kota dan menjadi sebuah titik pusat keramaian bagi masyarakat setempat. Danau Hoan Kiem merupakan tempat bertemu yang populer di Hanoi dan lokasi salah satu kuil terindah di kota ini. Ditempuh dengan berjalan kaki singkat dari kota tua, danau ini merupakan tempat yang rindang untuk menghindari keramaian dan panasnya udara kota. Di danau ini, kita juga bisa melihat berbagai aktivitas yang dilakukan penduduk setempat maupun turis seperti berolahraga, piknik, atau berjalan bersama keluarga sambil foto-foto. Uniknya, di tengah-tengah danau ini terdapat sebuah tugu yang bernama Tugu Kura-Kura yang menjadi salah satu karya arsitektur paling ikonik, simbolis, dan paling dikenal yang mewakili Hanoi dan seluruh Vietnam. Keren ya, bisa ada tugu di tengah-tengah gitu. Ada ikan mas mati ya. John, ini ikan mas mati. Yoi. Kenapa matinya kira-kira? Kabar baiknya kalau dia mati begini berarti aman, Pak. Kenapa? Karena kalau harusnya dibawa baik predator, udah nggak mungkin yang ngambang gitu. Oh, nggak mungkin ada sisa bangkai lagi. Iya. Berarti di sini nggak ada predator ya? Ada gabus, kan di tepi-tepi. Aku lihat banyak anak gabus. Oke. Ada ikan lagi yang mati dan ini ikannya ikan mas. Yap. Lebih besar. Betul. Dibanding yang kita makan kemarin di Lao. Gede banget loh. Ada apa ya? Kenapa banyak? Nggak sih, nggak banyak sih, cuma ada 2 ikan mati ya. Dari danau segede gini, ikan mati 2 itu berarti berapa persennya? Sangat-sangat wajar. 0,00. Kita nggak tahu ini seberapa dalam. Jangan, Pak. Cuma kenapa nggak ada yang makan dia ya? Ada sebuah bangunan, ini kayak kuil Cina ya, tiba-tiba ada bahasa Cinanya. Macam film Harry Potter, dia masuk peron yang tembus dunia lain. Wow, tiba-tiba kita keluar di Vietnam. Wow, amazing. Tiap berapa meter kita jalan, kita menemukan hal menarik di sini ya. Betul, tidak bosan-bosannya kita di sini. Ada apa. Tadi ada beberapa juga nggak kita videoin ya. Ada tempat jualan cangkir handmade, ya kan, guci-guci, cangkir. Terus ada kopi dengan telur. Enggak, bukan kopi dengan telurnya. Kopinya itu kayak tempat ya agak masuk. Oh iya. Cocktail bar itu ya. Macam-macam deh, seru deh. Enak ya sightseeing di sini ya, jalan-jalan ya. Jalan aja udah happy kok. Ada sosis dipanggangnya pakai batu ya. Cuma kayaknya itu bukan sesuatu yang halal. Iya. Anda mau coba boleh, nggak apa-apa. Aman, masih kenyang saya. Masih kenyang. Saya butuh air. Thank you. Ya aus sih. Ih, gila syahdu banget, view-nya bagus banget. Udah berguguran, gila, keren.
Di situ ada tempat, ada patung besar. Kita ke sana yuk. Itu siapa? Ha, gas. Oke, kita nyebrang. Aman. Tuh. Oke. Justru kita nyebrang nunggu rame. No comment. Sepi kok nyebrang. Ini taman ternyata dipakai buat main sepatu roda, main motor listrik dan lain-lain, dan kita bisa sewa, termasuk kita bisa sewa sepatu roda di sini. Menarik. Tak lama aku jejak bapak-bapak ini beneran. Patung Li Taito. Patung Li Taito adalah patung perunggu yang menggambarkan Kaisar Li Taito, pendiri dinasti Li di Vietnam. Patung ini terletak di pusat kota Hanoi, ibu kota Vietnam. Li Taito juga dikenal karena mendirikan kota Thăng Long pada tahun 1010, yang sekarang dikenal dengan Hanoi. Patung ini juga merupakan monumen penting yang menghormati Kaisar Li Taito dan dinasti yang ia dirikan. Li Taito adalah penguasa ke-6 dari Viet dan memerintah dari tahun 1009 hingga 1028. Di patung ini, tangan kanan Li Taito memegang arahan atau keputusan pemindahan ibu kota ke Thăng Long, dan tangan kiri menunjuk ke lokasi dimulainya pembangunan. Pada tahun 2004, pemerintah Vietnam membuat patung ini di seberang danau Hoan Kiem sebagai bentuk penghormatan pada The Founding Father Hanoi jelang 1000 tahun Thăng Long Hanoi. Jadi, kalau lu memindahkan ibu kota, akankah di zaman sekarang lu akan dibuatkan patung di ibu kota tersebut yang baru dipindahkan? Oh, saya tahu ini arah kemana. Loh, enggak kan? Dia ini kan karena dia memindahkan ibu kota dibikinin patung. Betul. Ya kan? Dai Lo, sekarang namanya jadi Hanoi. Ya kan? Apakah itu di zaman sekarang akan berlaku juga sama? Menarik. Kita jalan sedikit ya. Di sebelah kanan kita ada namanya People Committee. Apa tuh Pak DPR? Komunitas para warga Rakyat. Oh, Apa tuh? DPR mungkin ya. Mungkin ada yang tahu, coba komen di bawah ya. Bentuknya seperti ini. Dan kalau emang DPR ya, kok nggak ada apa? nggak ada kawat berduri atau semacamnya ya. Oh. Mereka sangat terbuka. Iya. Seperti nggak ada security threat gitu ya. Dan di belakangnya ada Kementerian Luar Negeri, Kemenlu-nya. Terus ada namanya Children Palace. Hah? Istana Anak. Gue juga Istana nggak ngerti. Anak? Gue lihat di Google Maps sih. Jadi kayak semacam pusat pemerintahan. Oh. Tapi orang dengan bebas Keluar masuk. jalan di depannya. Ah, ini mungkin tempat buat mancing. Lihat ada tempat duduk-duduk begini. Mancing. Lihat tuh. Tuh. Yakin ini buat mancing? Lah, kalau ada kursi-kursi kecil gini apaan? Nongkrong minum kopi kali. Tuh, jualan kopi dia, jual minuman. Mana? Ah, yaudah aus gua. Gua beli minum yuk. Oh, depan Ada WC umum. Gai, mantap. Bersih kayaknya ya. Kita lihat ya. Oh, bayar ding? Bayar. Oh. Gak apa-apa lah, WC umumnya bagus. Ya, wajar sih kalau kita bayar kalau bagus ya, bersih. Oh, ini unisex ya, bisa cewek cowok masuk. Yoi. Mana bayar? Tuh, depan. Bukan tuh tisu. Oh. No smelly, oke. For service staff, operate and prescribe. Dirawat ya. Always clean, no smelly, safe modern service. It's free. Oh, gratis Wow. tuh. Langsung dikasih tahu. Silakan. Oke. Kita mendingan beli minum di aus. Dalam satu taman ini kayaknya ada berapa menit sendiri ya, tiba-tiba ada kayak semacam tempel lagi, dan di situ ada patung. The Pen Tower. Terletak di tepi danau Hoan Kiem, The Pen Tower dibangun pada tahun 1865 di kaki Gunung Dok Ton. Menara batu 5 lantai ini merupakan mercusuar penting secara budaya dan sejarahnya. Seperti yang ditulis oleh Nguyen Van Xiao,
Pada tahun 1865, menara ini memperingati kemenangan atas pemberontakan dan menjadi sebuah simbol kemenangan dan budaya. Anda tanya apa? Ah, Ini tanaman yang kalau digosok-gosok gatel. bukan keluar busa. Masa? Iya, Ini kan banyak di Indonesia juga. iya. Katanya kalau gini-giniin, kasih air itu keluar bunyi. Jangan, nanti dilarang di sini aku tak tahu. Showtime 19.30, 20.30, 1.30. Ini beda 7 PM kali. kali. Ini Beda. Ini beda. Apa sih Mysterious Night? Beda. Kita cari puppet show. Apa sih? Plus jam 19. 30 kan? 19 plusnya. Tuh, belum dong. Ini bukan puppet kali. Beda. Oh, ini ada show di sini tuh, Iyo. jembatan tadi. Tuh lihat tuh. Jadi ada show, ada yang naik kapal kayak drama gitu loh, tapi drama di tengah danau. Tuh, ada joget-joget. Punten Pak, depan lagi Pak. Gue berak deh ah. Jadi dia show-nya itu di tengah sini. Pakai kapal dia. Oh, Ini tempat tujuan kita, yaitu Water Puppet Theater. boneka air. Boneka air. Itu paling murah. Friday 18.30. Mana nih Friday? Hari ini Thursday Thursday dong. 18.30. Ada tuh Iya, udah lewat. baru mulai. Udah lewat dong. Atau udah mulai ya kayaknya dia sih? Ya 18.37 udah mulai dong. Mereka baru beli. Baru beli. Gimana ya? Tapi udah lewat 7 menit. Kalau Ya. show-nya 20 menit tinggal Halo. 13 menit kita. Halo. How long is the show? 50 minutes. 50. 50 50 minutes. 15 Oh. or 50? 50. So if we pay now, still we can go inside. Ya. Oh, still happening in the show ya? Ya. Oh, Lama sih 50 menit. 50 menit. oh tuh tipe 3 paling murah 100.000 VND, 80.000 rupiah. Maukah? Aku sih penasaran. 50 menit sih masalahnya. Penasaran. Ya, aku Ah, penasaran. gini aja. Kau masuk, gua ngevlog di luar, nanti lu rekam. Boleh, ada kamera. Aku pakai kamera ini ya. Ya. Aku oke? ambil semua birolnya aja ya. Oke. Ya wes, siap. Oke, Ya, karena 2%. sekitar 50 menit, jadi yang masuk John dan Riana saja cukup lama ya. Tiketnya 100.000 VND, sekitar 80.000 rupiah. Nah, sementara John dan Riana nonton water puppet show di dalam, kita lanjut keliling buat cari tempat makan. Karena kalau kita ikut nonton, itu lama sekali sekitar 50 menit. Rame. Pol. Ini kayaknya emang tempat wisata ya? Iya. Ini kayak night marketnya yang semalam bukan sih? Bukan ya? Beda, ini beda jalan. Oh iya, Be. Ini kayaknya di sini nggak ada kereta. Trung Coffee House. Wow, ramai. Ini tuh nggak kayak apa? Malioboro. Ah, Malioboro versi Vietnam. Iya. Dari ujung ke ujung rame loh. Oh, lihat tuh. Since 1979, Wesel tuh apa ya? Kopi luwak, Blue Mountain, tradisional Arabica Robusta. Tapi ini cuma buat beli doang, dia nggak ada tempat buat duduk-duduk ya. Betul. Nggak ada seduhannya. Iya. Ini bukan, oh ini bukan nih. Wih, PF7 kalau lagi malam ganteng ya. Ada durian lagi, ya. Tadi kita jalan dari sana, ya. Terus sampai ke sana tuh masih rame loh. Ternyata emang kayaknya ini. Coba gue heran ya, tempat kayak gini tuh banyak banget loh. Betul, ya. Soalnya dekat hotel juga ada. Ya, Ini benar. jalan jauh dari hotel ada lagi. Kayak tiap spot itu tempat wisata. Seru ya. Tiba-tiba kok kita masuk sini ya? Iya. Ini Nah, kayak sempit. pasar di Indonesia tau nggak? Beringharjo. Jogja. Pasar Iya. Beringharjo Jogja kayak gini, Mas. Jual pakaian-pakaian gitu. Iya, tiba-tiba masuk pasar kita. Cuman kalau di Beringharjo itu kan batik-batik ya. Ah. Ini bukan. Iya, tiba-tiba masuk ke dalam. Wah, rame sebelah sananya. Kayaknya ini lebih rame dibandingkan tempat kemarin sih.
Kalau yang kemarin itu kayak lebih ke Lihat, lihat, ruko-ruko lihat. gitu nggak sih? Ada Grab, Oh iya. tapi ada bendera Vietnamnya. Lihat bajunya. Rocketman. Good morning Vietnam, tapi fotonya Trump yang di atasnya Rocketman Kim Jong Un. Lucu ya, agak bahaya sebenarnya. Berani tapi. Jadi sekarang kita mau masuk dulu ke dalam buat nonton Water Puppet Show. Sayangnya Bang Ridwan dan yang lain gak mau masuk nih, karena durasinya memang terlalu lama. Tapi karena aku dan Riana penasaran banget, akhirnya kita coba masuk aja. Panggungnya tuh menarik banget, karena show-nya itu di atas air. Dan semua lagu yang dimainkan itu live, langsung di lokasi, dengan instrumen khas Vietnam. Lalu nyanyiannya juga langsung di tempat. Ini udah seperti konser itu loh. Dan show ini menarik karena gerakan dari bonekanya itu nggak kaku, tapi benar-benar luwes kayak hidup gitu loh. Dan penonton bakal dibuat penasaran dengan mekanisme dari cara kerja boneka ini. Lalu setiap adegan ini rupanya seperti cerita rakyat. Jadi semua penonton terhibur dengan pertunjukan ini. Seru banget, total acaranya itu adalah 50 menit. Banyak banget kayak kisah-kisah, mungkin cerita lokal ya, kayak cerita rakyat. Dan yang paling keren adalah aku nggak tahu gimana cara mereka bikinnya itu puppet. Keren sih. Hidup banget. Wayang versi Wayang air. Seru banget, kami pilih yang paling murah, cuma 100.000 PND ya. Kurang lebih Rp80.000 per orang dan menurutku ini worth it banget. So kita nyusul ke tempat yang Bang Ridwan. Let's go. Enak. Belum mulai Bapak. Hah? Udah makan kah? Udah. Jadi kita itu tadi muter-muter cari pho yang nggak ada babinya. Ketemulah di sini. Ya. Ini semuanya sapi, ya. Even ayam aja nggak ada. Oh, kok mau nyari ayam memangnya? Enggak kan ada chicken pho kan? Oh, ya ada chicken pho. Ini beef pho. Ya, tulisannya pho, Bacanya pho. Ini kuahnya enak banget nih, bone broth. Artinya kaldu dari tulang yang direbus api kecil lama, bisa 12 jam lebih. Persis rasanya kayak gini. Wangi sih. Lihat kuahnya ya. Terus kita coba dagingnya yuk. Aku suka tekstur mie-nya sih. Itu mie yang nggak terlalu tebal. Ini nyaman. Empuk. Kayak cocok dikasih merica sama cuka. Mericanya habis, minta lagi John. Oke. Ini Tadi aja aku pakai cuka. mie-nya beda, lebih lembut dibanding pho yang biasa gue makan di Jakarta. Ya. Ada beberapa restoran kegiatan gue coba, ini mie-nya empuk banget. Makanya berbeda toh dengan pho babay di Jakarta. Ya, kita pas kita ngomong ke orang Vietnam asli, dia ngomong yang dia makan di Indonesia kurang nonjok. Ini yang lokal lebih fresh katanya. Enak sekali. Tapi porsi gede ya. Ini porsi gede banget. Enggak, ini medium. Ini medium padahal. Nah, John sama Riana mesen yang Super Bowl. Enak. Terus kita lagi nungguin Ngon tuh enak. Enak? Terbaik, kawan. Baik. Setelah ditambahin bumbu-bumbu ya. Ya, mohon maaf Pak. Berarti mohon ini karya Riana. What's that? Pandanti. Is that pandanti? Nah nih, kita mesen pandanti. Kalau enak nanti gua coba bikin di rumah. Enak nggak? Enak banget, gila. Iya kan, dia punya sapi lebih berasa kan, udah aku bilang. Enak, kasih Masih merica kurang lagi, nggak? merica lagi. Dah. Kok rasanya kayak bukan pandan, malah jadi kayak vanilla ya? Oh, Pak Nilati. Tapi enggak, Pakai ini ya? enggak apa namanya? Aftertaste-nya pandan, tapi nggak manis, enak. Jadi rasanya lebih kayak vanilla tea, tapi aftertaste-nya pandan. Enak. Bukan yang untuk seterusnya lah, cuma buat sekali coba aja. Kalau gue sih kurang Harganya cocok. 15.000. Oh, ya, ini porsi berapa porsinya? Ini 119.000. Ini 69.000. Punya Oke kita lah ya. 119.000 bagi 2. Oke. Enak. Gila, kangen banget. Alhamdulillah, enak dan kenyang. Kenyangnya pas, porsinya oke.
Ya, dari kemarin kita nggak makan pho, tapi sekalinya makan pho, kita dari ujung ke ujung tuh banyak pho. Ya. Ya kan? Cuma kita nyari yang nggak ada babinya, nggak ada porknya. Ini kebetulan yang ini semuanya beef. Even chicken dia nggak ada. Tapi gimana? Ini masuk dalam list yang akan kukunjungi ulang kalau aku datang ke Vietnam. Nah, jadi pokoknya di tepian danau, nih lihat. Ya. Pokoknya di daerah sini ya. Sebelahnya Häagen-Dazs dan dari itunya kan kita di bawah dikasih permen ya. Oh ya, kiss. Kalau sini namanya fresh. Itu sengaja karena habis makan pho itu di mulut tuh masih ada berasa daun-daunnya gitu loh. Ya, daun bawang-bawang gitu ya. Nggak sama aja dikasih itu. Jadi karena besok pagi jam 5 kita harus ke bandara, maka vlognya sampai di sini aja. Iya, Hanoi Duck. Oke. Kesimpulannya gimana tentang Vietnam? Vietnam dia gabungan dari Malaysia sama Singapura aku lihat. Oke. Secara infrastrukturnya, trotoarnya mirip Singapura, tapi cara mengebudinya Ke Kamboja. ke Kamboja. Iya. Gimana lu? Karena gimana? Gue dulu ke Ho Chi Minh City. Nah. Beda sih. Ho Chi Minh tuh lebih tradisional. Ini ternyata modern, Ya. cantik, dan perhatiin deh. Di Malaysia, Thailand itu suka ada gedung-gedung yang nggak kerawat yang catnya daripada udar. Ya. Di sini nggak loh, rapi loh. Malah tempat tradisional dibuat makin catnya tuh lebih tradisional lagi. Jadi itu tempat wisata gitu loh. Iya. Di foto cakep. Dan gue nggak nyangka ternyata di sini para wisatanya luar biasa karena orang turis-turis itu banyak banget. Aku kaget loh, bule banyak Even sini. lebih banyak dibanding Thailand. Iya dong, kita ke Pattaya ke ini Oh, banyak iya. kan bule kan? Iya. Di sini lebih banyak. Jadi kayaknya Vietnam itu udah bener-bener Pariwisata jalan sih. wisata jalan sih. Gua malah pengen kepikiran Vietnam 360. Eits. Kita dari Ho Chi Minh ke bawah lagi, habis Eits. itu ke atas Hanoi, lanjut lagi sampai ke border Cina. Eits. Ya, kali aja Vinpas mau Aha. ngajak kita ke sana. Eits. Hai. Tapi orangnya emang Agak. kelihatannya nggak sopan tapi senyum masih. Dia straight forward ya, aku lihat sih orang-orang sih straight forward. banget. Iya. Jadi dia akan bilang no, langsung Iya, nggak ada langsung babi lewat. bunya. Ya wes, itu aja vlog kita kali ini ya. So far, itulah perjalanan kita di ASEAN. Walaupun ini nggak termasuk dalam 1 Million Journey. Dan tayang lebih dulu, tapi ya begitu. Oh iya, aku lupa ya. Jadi kalian akan saksikan mulai dari awal ASEAN. Yaudah deh, kita kebut deh 1 Million Journey-nya deh. Gas. Ya, gas. Biar tayang lebih cepat. Bye-bye.